Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan membacakan 15 soal setelah jawaban. Kenakan tema mata kuliah Fajri. Yang nomor 1, bagaimana peran keluarga dalam mengajarkan Al-Quran dapat membentuk karakter anak di era digital? Jawabannya, keluarga menjadi benteng utama dalam membimbing anak agar menguatkan teknologi secara positif dengan menanamkan nilai-nilai Al-Quran seperti disiplin, tanggung jawab, akhlak mulia, dan lain sebagainya. 2. Mengapa kemudaratan Al-Quran dianggap tetap relevan sepanjang zaman? Itu karena nilai dan prinsip yang terkandung di dalamnya dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan masa. Ketiga, bagaimana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mampu menjawab persoalan modern? Jawabannya dengan prinsip-prinsip universal yang dapat dikembangkan melalui ijtihad sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, mengapa Al-Quran menggunakan banyak perumpamaan dibanding penjelasan secara langsung? Jawabannya karena perumpamaan lebih mudah menyentuh pikiran dan hati manusia. 5. Bagaimana makna jihad dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di masa kini? Jawabannya dengan belajar sungguh-sungguh, jujur dalam hal apapun, dan berusaha untuk memperbaiki diri sendiri. 6. Apa hikmah dalam mempelajari asbabun nuzul? Yang pertama, mengetahui sebab turunnya ayat, memudahkan dalam memahami makna ayat, menghindari kesalahpahaman penafsiran, mengetahui hikmah hukum dalam Al-Quran. Yang ketujuh, mengapa Al-Quran disebut kitab yang paling sempurna dibandingkan dengan kitab yang lainnya? Itu karena Al-Quran itu merupakan wahyu yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quran itu terjaga keasliannya hingga akhir zaman dan bersifat universal untuk semua manusia. 8. Apa tujuan mempelajari ulumul Quran? Jawabannya agar umat Islam memahami Al-Quran secara menyeluruh, baik teks maupun konteks. 9. Mengapa pemahaman intertekstualitas sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran ayat Al-Quran? Jawabannya karena ada ayat yang maknanya masih umum, baru menjadi jelas jika dirujuk ke ayat lain yang lebih rinai. 10. Bagaimana cara memastikan tafsir Al-Quran yang diakses lewat media digital itu benar, sahih, dan terpercaya? Jawabannya, pastikan berasal dari sumber yang resmi, penjelasannya sesuai kaidah Al-Quran, dan tidak bertentangan dengan syariat umum. 11. Mengapa keluarga disebut madrasah pertama bagi anak? Itu karena anak pertama kali belajar itu dari orang tuanya, dan orang tua itu memiliki pengaruh yang besar dan dalam menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak sejak dini. 12. Apa yang dimaksud dengan asbabun nuzul? Yaitu sebab atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran. 13. Bagaimana kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam menurut para ulama? Jawabannya, Al-Quran adalah sumber utama atau asal atau tempat pengembalian hukum Islam yang sering disebut juga sebagai dalil hukum, pokok hukum, atau dasar hukum Islam. 14. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah dalam mengenai perdebatan mengenai konsep takdir? Ahlus Sunnah mengambil jalan tengah dengan mengakui adanya kehendak mutlak Allah, sekaligus mengakui adanya tanggung jawab dan usaha dari pihak manusia. Yang terakhir, 15. Apa yang dimaksud dengan ilmu qiraat? Ilmu qiraat yaitu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran yang sah dan mutawatir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.